Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat dan tetap semangat ya menjalani kuliah online pada hari ini. Oke, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang aggregation and composition, edit dan delete ya untuk publishing system. Kalau di pertemuan sebelumnya ya kalian mengerjakan untuk kelas publisher. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mengerjakan untuk dua kelas, yaitu magazine dan juga untuk artikel. Oke, nah sebelumnya silahkan kalian buka dulu project kalian publishing system di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian di sini kalian silahkan buat form edit delete untuk magazine seperti contoh berikut ya, ataupun kalian bisa lihat juga di slide ya. Sekali lagi, jika kalian mungkin tertinggal dalam penjelasan saya, tertinggal dalam proses coding, nah silahkan kalian, karena ini video, silahkan kalian bisa pause atau bisa rewind atau diputar ulang, ataupun kalian juga bisa lihat di slide PPT ya. Di sana juga ada penjelasannya yang cukup lengkap. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk menambahkan tab order di sini. Kemudian jangan lupa juga untuk menambahkan event handler di dalam form menu kalian ya, terutama untuk di menu magazine ya. Jangan lupa untuk menambahkan code ini untuk menampilkan form magazine edit delete. Oke, kita langsung ya di sini ya, kita masuk di sini. Oke, di sini nantinya seperti di awal ya. Jadi kalau misalkan form edit delete magazine ini muncul pertama kali, maka apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus membuat mengisikan combo box. Di sini ada dua buah combo box, yaitu ID dan juga publisher name. Kalau ID ini nanti akan muncul secara otomatis saat kita menjalankan program ataupun form edit delete magazine ini muncul pertama kali. Tetapi untuk combo box publisher name ini nanti akan muncul sesuai dengan ID dari magazine yang akan kita pilih. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya, double klik di bagian form load-nya ya. Sebelumnya secara global teman-teman, kita buat dulu objek dari form menu ya, seperti biasa. Kemudian di dalam form load ya, setelah dibuat objek dari form menu, kemudian baru dipanggil. Nah, setelah itu karena list of magazine ya, list of magazine dan juga list of publisher itu tipenya sekarang sudah berubah menjadi binding list ya. Kita menerapkan konsep dari binding list ya teman-teman ya. Pertama, isikan dulu combo boxnya, combo box ID dot list of magazine display membernya adalah ID. Kemudian satu lagi adalah ya untuk combo box publisher name. Combo box publisher name ini list of publisher
ya teman-teman. Saya tadi tinggal copy paste saja ya biar cepat ya kita ya. Ini adalah name ya, nama dari publisher ya. Nanti semua semua publisher akan juga ditampilkan, karena kenapa, kan kita kan proses edit ya, berarti nanti magazine itu mau diterbitkan oleh publisher mana, itu bisa kita pilih di sini. Kemudian yang terakhir ini untuk pemanis, untuk drop down stylenya combo box style dot drop down list. Oke, ini bisa kita copy aja ya teman-teman ya. Nah, ini yang satu lagi adalah combo box publisher name. Oke, selesai untuk form load kita ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mendapatkan dan menampilkan nama magazine dan juga publisher name ya, sesuai dengan combo box, sesuai dengan ID yang kita pilih melalui combo box ID di sini. Oleh karena itu balik dulu ke sini gitu ya. Jadi kita memberikan event handler untuk combo box ID. Oke, sebentar. Ya, ini ya, kita memberikan di combo box ID .selected index change. Prinsipnya sama ya, seperti kemarin di kelas publisher. Lakukan pengecekan dulu. Apakah combo box ID selected index tidak sama dengan -1? Kemudian buat dulu objek dari magazine ya. Ini nanti fungsinya untuk menampung dari objek magazine yang kita pilih dari combo box ID. Kita gunakan di sini adalah selected item. Kemudian baru tampilkan nama magazine-nya dan juga ganti combo box-nya ya, sesuai dengan publisher awalnya gitu ya, publisher awal dari magazine yang kita pilih. Oke, sudah teman-teman. Nah, ini untuk event handler untuk combo box ID-nya. Lanjut kita masuk ke event handler untuk button save-nya, untuk menyimpan data dari magazine yang sudah kita edit. Ya, kita double klik tombol save-nya. Ya, prinsipnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi ini mungkin kita tinggal copy paste kemudian edit sedikit gitu ya dari event handler combo box ID. Ini saya copy, saya pastekan di event handler button save-nya ya. Ini oke, ini oke. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah di sini kita menambahkan ya, publisher yang baru ya, menambahkan publisher yang baru. .selected item. Oke, di sini tadi ya, sekali lagi ini adalah
magazine yang kita pilih, yang mau kita edit. Kemudian ini adalah publisher yang akan kita pilih, yang nantinya akan menjadi publisher yang baru untuk magazine yang kita pilih, yang mau kita edit. Nah, kemudian karena ini proses edit atau proses update, sehingga ini tinggal kita balik saja. Ini tinggal kita balik, kita cut, kita balik di sini. Ini juga kita balik, teman-teman. Tetapi di sini untuk name-nya kita hapus ya, dan ini juga kita ganti menjadi selected publisher ya. Jadi magazine yang kita mau kita update, publishernya ya, objek dari publishernya kita ubah sesuai dengan publisher yang kita pilih. Kemudian tampilkan di list box. Sorry. Oke, kemudian di sini kita tambahkan enter ya, atau baris kosong di sini. Dan terakhir untuk pemanis, tambahkan message box. Data baru sudah disimpan. Oke, selesai untuk event handler button save kita. Ya, nanti kita akan coba di akhir setelah semuanya sudah beres ya untuk magazine di sini. Oke, kemudian kita akan membuat event handler untuk button delete-nya. Kita double klik di sini teman-teman untuk button delete-nya. Oke, untuk delete magazine itu menggunakan publisher, kelas publisher dengan relationship-nya adalah aggregation. Oleh karena itu, apabila kita mendelete magazine-nya, itu tidak akan menghapus atau mendelete publisher-nya. Ya, sehingga implementasinya tidak ada implementasi khusus di sini. Akan tetapi magazine itu menggunakan artikel ya, dengan relasinya adalah composition. Oleh karena itu, kalau kita mendelete magazine, otomatis semua artikel yang ada di magazine tersebut itu akan ikut terhapus. Oleh karena itu, berikan suatu warning nantinya. Ya, oke teman-teman, kita mulai di sini. Sama ya, di awal berikan pengecekan apakah combo box id.selected index tidak sama dengan -1. Kemudian dapatkan objek magazine yang kita pilih dari combo box. Ya, tadi kita memberikan warning dulu, teman-teman. Prinsipnya sama seperti publisher sebelumnya. Kita memakai message box yang nantinya ada yes no. Misalkan berikan pesan apakah yakin menghapus magazine ini.
karena semua artikel akan ikut terhapus. Kemudian judulnya confirmation, judul dari message box-nya, kemudian kita menggunakan message box buttons yes, no. Kemudian kita cek apakah user selection-nya atau yang dipilih user itu adalah button yes. Jika iya, maka baru kita hapus objek dari magazine yang kita pilih. Berikan message box, magazine, dan semua artikel di dalamnya sudah dihapus. Oke, kemudian clear untuk textbook magazine name-nya. Kemudian dan juga untuk combo box publisher name-nya. Oke, teman-teman, ya ini sudah beres ya untuk kelas magazine kita. Nah, ini bisa kita tes, teman-teman. Ya, ini bisa kita coba di sini. Saya start dulu. Oke, coba kita tambahkan data dulu ya, teman-teman ya. Publisher, misalkan P0, kita nambahkan satu buah publisher aja di sini. Kemudian kita tambahkan dua buah magazine. Ya, sorry, kita menambahkan dua buah magazine. Apa ya, PBO Asik, nah nama magazine-nya. Kemudian PBO menyenangkan. Oke, kita nambahkan dua magazine di sini, teman-teman. Terus kalau kalian mau menambahkan artikel ya silahkan ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa, karena kenapa, nantinya akan berhubungan ya teman-teman ya, karena dia kan akan relasinya adalah composition, karena relasinya adalah composition, maka tidak ada efek apa-apa seperti kemarin ya aggregation, dimana kalau suatu publisher itu digunakan oleh suatu magazine, maka dia tidak bisa dihapus publisher itu gitu ya. Nah, berbeda seperti karena magazine dan juga artikel itu adalah composition ya, sehingga kalau magazine-nya dihapus, artikelnya juga akan ikut terhapus, sehingga kita pun sebenarnya tidak perlu mengisikan data artikel untuk testing, sebenarnya tidak masalah di sini. Sehingga saya bisa melewatkan ini langsung ke edit or delete data untuk magazine-nya.
ya. Ini kita ya. Oke, teman-teman, ini misalkan kita akan menghapus yang kedua ya, PBO menyenangkan. Misalkan kita delete, ada pemberitahuan apakah yakin menghapus magazine ini. Kalau iya, kita yes ya. Magazine dan semua artikel sudah terhapus ya. Nah, ini sudah hilang di combo box ID untuk ID magazine M002, sehingga sekarang tersisa hanya M001 dengan penerbitnya Erlangga. Misalkan saya ganti magazine name-nya oke gitu ya, kemudian saya save. Nah, ini sudah data baru sudah tersimpan. Misalkan kita close, masuk lagi ke edit delete magazine ya, bisa kita lihat datanya pun sudah terganti menjadi PBO oke di sini. Oke, teman-teman, itu tadi untuk form edit delete untuk kelas magazine. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya, teman-teman, yang lanjut lagi untuk yang terakhir adalah untuk artikel. Ya, untuk formnya, nah silahkan kalian buat dulu seperti contoh berikut. Ya, ataupun kalian juga bisa melihat di PPT kalian. Kemudian jangan lupa sekali lagi untuk menambahkan event handler di menu item, terutama di artikel ya. Jangan lupa menambahkan ini di dalamnya. Oke, kita masuk ya teman-teman ya. Di sini langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama adalah ya mengisikan magazine name-nya di sini, mengisikan magazine name-nya di combo box yang sudah kita punya. Di sini ini menggunakan binding list ya. Nanti terutama di dalam form load-nya. Kemudian untuk artikel combo box ini nanti kita akan isi secara manual, tidak menggunakan teknik binding list. Alasannya kenapa? Karena semua artikel itu berada di dalam suatu magazine yang kita pilih. Ya, oke, kita bisa mulai di sini, teman-teman. Seperti biasa ya, awal secara global panggil dulu kelas form menu. Kemudian di bagian form load-nya panggil kelas form menunya. Kemudian baru isikan combo box untuk magazine name-nya. Tetapi untuk display membernya bukan lagi ID, tapi adalah name-nya, nama magazine-nya ya, pakai konsep binding menggunakan data source. Sekali lagi untuk combo box title nanti kita akan isi secara manual, teman-teman, karena nanti artikel itu melekat di magazine. Jadi nanti setelah kita memilih magazine tertentu, maka baru artikelnya, daftar artikelnya yang ada di dalam satu magazine itu baru akan muncul di sini. Ya, tapi di sini kita atur dulu untuk drop down stylenya ya. Baik combo box magazine name dan juga artikel title. Combo box artikel title
Ya, ini sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan event handler pada combo box magazine ini, ya, karena nantinya akan menampilkan semua artikel yang ada di dalam suatu magazine. Double klik, lakukan pengecekan sesuai seperti biasa ya, apakah selected index-nya itu tidak sama dengan -1. Buat objek magazine untuk menampung objek magazine yang nantinya kita pilih dari combo box. Ya, kemudian untuk memastikan saja ya teman-teman ya, untuk memastikan saja, nah di sini combo box artikel title-nya itu kita pastikan kita clear dulu. Ya, setelah itu baru kita masukkan secara manual. Saya menggunakan for each di sini. Dari objek selected magazine dot list of article. Artikel dot title yang akan kita tampilkan adalah title-nya. Ya, kemudian ya ini tambahkan untuk bagian else-nya ya teman-teman ya. Kalau else-nya ya cukup isikan dengan combo box artikel title clear. Oke, selesai untuk event handler combo box magazine kita. Ya, selanjutnya kita memberikan event handler untuk combo box title di sini, dimana nanti data author, web address, dan konten itu akan muncul berdasarkan title artikel yang kita pilih di sini. Kita double klik. Ya, prinsipnya sama. Kita cek apakah selected index-nya itu tidak sama dengan -1. Buat objek magazine dari magazine yang kita pilih. Kemudian, nah teman-teman di sini kita tambahkan suatu pengecekan di sini ya, tambahkan suatu pengecekan dengan menggunakan bantuan dari looping. Ya, fungsinya pengecekan ini untuk apa gitu ya? Untuk mengecek apakah benar, gitu ya, apakah benar judul artikel yang kita pilih itu memang beneran ada di suatu magazine atau tidak, gitu ya. Tadi kan kita mau mengedit artikel di dalam suatu magazine. Nah, apakah judul artikelnya yang ada di suatu magazine itu sama nggak atau sesuai nggak dengan
dengan title yang kita pilih melalui combo box. Jika sesuai, maka tampilkan ya outernya. Kemudian web address-nya. Yang terakhir kontennya. Nah, ini kita bisa tambahkan else-nya. Tapi ya ini tinggal kita copy paste saja ya untuk masuk ke dalam else-nya, tapi yang membedakan ini adalah kosong. Oke, selesai untuk event handler combo box artikel title. Selanjutnya kita membuat event handler untuk button save-nya. Double klik untuk button save-nya ya. Karena artikel itu digunakan pada suatu magazine dengan relasi composition, itu berarti adalah untuk memodifikasi atau mengedit artikel itu hanya bisa dilakukan melalui kelas magazine, karena kelas magazine-nya adalah dia sebagai ownernya. Oleh karena itu di sini kita terlebih dahulu kita tambahkan metode di kelas magazine untuk modifikasi atau edit artikel. Oke, di sini teman-teman masuk ke kelas magazine kalian ya, masuk ke kelas magazine kalian, kemudian di sini kita tambahkan metode, bentuknya void aja ya teman-teman ya, karena tidak ada yang mau kita return di sini. Parameternya adalah title-nya. Author yang baru. Web address yang baru. Dan juga konten yang baru. Kemudian di sini tambahkan looping ya, fungsinya untuk mengecek lagi sama seperti yang ada sebelumnya, apakah judul dari suatu artikel yang mau kita edit isi dalamnya itu ada di list of artikel ya. Kita cek ya menggunakan bantuan for each. If article dot title, apakah sama dengan title. Ini dari parameternya, jika iya maka artikel dot author sama dengan new author. Artikel dot web address sama dengan new web address. Yang terakhir adalah
article dot content sama dengan new content. Kemudian di sini kita bisa tambahkan break atau return. Ya, kalau saya menambahkan break saja ya teman-teman ya. Alasannya kenapa? Karena saya menambahkan break. Ya, oh ya, kemarin saya masih hutang ke kalian, saya lupa penjelasan tentang return dan juga break itu bedanya apa. Kalau break itu berfungsi untuk keluar dari suatu looping. Ya, jika data itu sudah ditemukan atau sudah sudah didapatkan di sini, nah itu langsung bisa kita break saja di sini ya. Bisa kita break saja sehingga dia akan keluar dari looping kita. Entah itu kalian menggunakan looping yang biasa ataupun menggunakan for each ataupun juga menggunakan while yang mungkin sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, sehingga ini bayangkan kenapa saya menambahkan break di sini agar prosesnya ini tidak berjalan lama. Bayangkan kalau di dalam suatu magazine itu memiliki 100 artikel ya, sedangkan artikel yang mau kita ganti itu sebenarnya ada di urutan yang pertama. Ya, seharusnya itu kan setelah proses editing ini gitu ya, itu langsung di break aja keluar dari for. Tidak perlu lagi mencari gitu ya, tidak perlu lagi melooping lagi hingga data ke 100 di sini ya, sehingga akan lebih menghemat waktu pencarian dan juga waktu komputasi. Dan jika break ya, jika di bawah looping ini masih ada suatu perintah gitu ya, misalkan di bawah setelah for each ini atau setelah looping ini di bawah sini masih terdapat perintah macam-macam ya, ini contohnya gitu ya, maka perintah ini akan ikut dijalankan. Itu jika kita menggunakan break. Tetapi kalau kita menggunakan return ya, di sini kita menggunakan return, maka perintah yang ada di bawahnya ini tidak akan dijalankan. Dia akan kembali ke proses awalnya ya, ke proses sebelumnya. Ya, sehingga diperhatikan baik-baik kenapa kemarin pakai return gitu ya, kenapa yang kemarin di publisher ya. Mungkin saya buka lagi ya teman-teman ya, di publisher kemarin. Nah, di sini ya kita pakai return. Alasannya kenapa? Kalau suatu publisher itu tidak dapat dihapus ya, maka kalau kita menggunakan return, maka perintah yang berada di bawah for each ini itu tidak akan pernah dijalankan ya. Tetapi kalau kita menggunakan break ya, kita masih menggunakan break, maka perintah yang di bawah ini masih tetap akan dijalankan. Berarti nanti kalau kita menggunakan break ya, maka message box apakah yakin menghapus publisher ini tetap akan muncul. Tapi kalau kita menggunakan return ya, walaupun ini message box ini sudah muncul, dan message box yang kedua ini tidak akan pernah muncul di situ. Ya, itu perbedaannya. Oke, kalau untuk kasus ini ya, ini bisa kalian pakai return, bisa juga pakai break. Silahkan teman-teman, karena kebetulan yang di bawah for each ini tidak ada perintah lagi ya, bisa kita pakai break di sini. Oke, setelah metode ini sudah dibuat, nah kemudian baru kita masuk lagi ke implementasi di button save-nya. Untuk di form artikel ya, di form artikel edit delete di button save-nya kita implementasikan ini. Seperti biasa ya, tambahkan pengecekan untuk selected indeksnya apakah tidak sama dengan -1. Jika iya, buat dulu objek magazine-nya.
combo box magazine name dot selected item. Ya, setelah itu baru di sini kita panggil teman-teman ya, selected magazine dot modify article. Parameternya apa ya, dari tadi ya, combo box article title dot text, kemudian text box outer dot text, kemudian text box web address dot text, dan yang terakhir adalah text box content dot text. Selanjutnya di sini ya, tampilkan di list box. Ini saya pastikan dulu, kita clear dulu sebelumnya. Selected magazine dot display data article, dot split. Kemudian di sini tambahkan enter. Oke, yang terakhir sebagai pemanis ya teman-teman ya, message box dot show data artikel baru sudah disimpan. Oke, selesai ya teman-teman ya untuk event handler di button save-nya, untuk proses modifikasi ataupun update dari artikel. Kemudian yang terakhir adalah event handler untuk button delete-nya. Ya, sama seperti tadi ya, karena artikel itu digunakan pada suatu magazine dengan relasi komposisi, yang artinya adalah untuk mendelete artikel harus dilakukan oleh kelas magazine sebagai ownernya. Oleh karena itu, tambahkan metode di kelas magazine untuk delete artikel. Ya, saat kita mendelete artikel itu tidak akan memberikan efek apapun ya kepada magazine, terutama reference-nya ke artikel ya, sehingga tidak perlu ada perlakuan khusus di sini, teman-teman. Oke, kita masuk ke kelas magazine. Ya, sama kita buat tipenya adalah void aja di sini. Namanya misalkan nama metodenya adalah delete article. Parameternya cukup title aja, karena berdasarkan judulnya apa sih, judul artikel yang akan kita hapus gitu ya, sehingga parameternya cukup title, tidak perlu outer, web address, dan juga konten. Memakai for each, dilakukan pengecekan dulu di list of article ya, lakukan pengecekan di list of article apakah title yang akan kita hapus itu memang beneran ada di list of article atau tidak. If article.title sama dengan title, maka kita hapus list of article dot
remove artikelnya. Kemudian di sini ya silahkan kalau kalian mau menggunakan break boleh, menggunakan return juga boleh. Oh ya teman-teman, mungkin kalau kalian melihat yang ada di slide ya teman-teman ya, baik di modify artikel ataupun delete artikel itu menggunakan this di depan ini, list of article, tapi di sini saya tidak menggunakan this ya. Sebenarnya bisa dua versi ya. This itu adalah untuk untuk menegaskan saja gitu ya, menegaskan bahwa list of article ini memang beneran ada di kelas ini. This ya, this itu kan ini gitu ya, berarti memang beneran berada di sini atau berada di kelas ini. Ya, tapi kalau tidak menggunakan this pun sebenarnya tidak apa-apa di sini. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke tadi ya, ke event handlernya untuk button delete di form article edit delete di sini. Lagi ya, lakukan pengecekan .selected index tidak sama dengan -1. Buat objek magazine untuk menampung objek magazine yang kita pilih dari combo box. Kemudian kita langsung berikan dialog result ya teman-teman ya. Berikan warning di sini. Apakah yakin menghapus artikel ini? Kemudian lakukan pengecekan ya teman-teman ya untuk user selection-nya, apakah yang dipilih user itu tombol yes. Jika iya maka hapus dari objek selected magazine, kemudian panggil method delete article. Parameternya adalah combo box article title dot text. Kemudian tambahkan message box teman-teman. Artikel sudah dihapus. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk menghapus ya, menghapus dari menghapus judul artikel di combo box artikel title ya. Kita menghapusnya di sini secara manual, sorry bukan .add ya, tapi .remove add ya, sesuai combo box artikel title selected index ya. Kemudian langkah selanjutnya text box autornya kita clearkan.
Web address-nya kita clearkan juga. Dan juga textbox kontennya juga kita clearkan. Dan terakhir listbox-nya ya, listbox-nya ini juga kita clear. Oke, teman-teman, ya sudah selesai. Ini bisa kita tes ya, teman-teman ya. Kita bisa uji coba di sini untuk kelas artikel apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, kita start. Tambahkan satu publisher saja di sini. Kemudian tambahkan dua buah magazine. Oke lah, kita tambahkan 2 buah magazine ya, teman-teman ya. PPO Asik. PPO menyenangkan. Kemudian tambahkan artikel di PPO Asik ya. Autornya misalkan Vincent, judulnya Mari Belajar Kelas. Web address-nya ya www.kelas.pbo.com. misalkan kontennya adalah belajar kelas sungguh menyenangkan. Kita save ya, kemudian silahkan tambah lagi ya. Mari belajar. Ini silahkan saya tambahkan ya, teman-teman ya. Ini untuk magazine PPO Asik, kita tambahkan 1 buah artikel di PPO, di magazine PPO menyenangkan ya, teman-teman ya. Belajar apa ya? Belajar aggregation ya, aggregation. Web address-nya www.aggregation.com. Isinya ayo belajar aggregation. Oke, sudah. Kita bisa coba ya, teman-teman ya, untuk edit or delete data untuk artikel. Ya, kita lihat untuk PPO Asik ya, lah title-nya tadi ya, Mari Belajar Kelas dan Mari Belajar Metode. Oke, sudah benar. Kita cek lagi untuk PPO menyenangkan, harusnya ada 1 artikel saja. Oke, belajar aggregation, benar. Kita balik ke PPO Asik, pilih 1 buah artikel, misalkan Mari Belajar Metode. Nah, ini isi artikelnya ya, autornya Rian, web address-nya, kontennya belajar metode sungguh menyenangkan. Misalkan autornya kita edit jadi Rian Daru, kontennya kita tambahkan sekali gitu ya, kemudian kita save. Data artikel baru sudah disimpan. Nah, kita bisa cek lagi teman-teman, kalau Mari Belajar Kelas
Vincent kelas pbu.com, belajar kelas sungguh menyenangkan. Kita coba lagi mari belajar metode. Ya, sudah benar ya, autornya berganti Rian Daru, kontennya belajar metode sungguh menyenangkan sekali. Kemudian kita mau menghapus teman-teman ya untuk artikel mari belajar kelas. Ya, ini kita coba hapus, delete. Apakah yakin menghapus artikel ini? Yes. Dan artikel sudah terhapus. Oke. Nah, kita cek di sini. Nah, untuk magazine PBO asik. Nah, sekarang untuk mari belajar kelas sudah terhapus. Tinggal mari belajar metode. Oke, teman-teman. Nah, ini ya. Kemudian silahkan teman-teman melanjutkan ya untuk exercise kita. Silahkan teman-teman melanjutkan untuk student consultation application ya, terutama untuk kelas student dan juga consultation. Prinsipnya sama seperti yang sudah kita praktekkan ya di publishing system. Kemudian kalian silahkan coba dulu teman-teman, silahkan kalian coba untuk publishing system untuk yang kelas magazine dan juga artikelnya. Kemudian kalau sudah, baru coba yang student consultation untuk kelas student dan juga consultationnya. Kemudian jika sudah, upload keduanya di ULS sebelum deadline. Oke, terima kasih teman-teman. Ini untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan di week ke-9. Tetap jaga kesehatan dan belajar dari rumah saja. Oke, teman-teman, thank you.